Hadirin wal hadirat, semua para pejuang keselamatan, para pejuang keberkahan di waktu subuh yang Allah muliakan. Seraya marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang masih berkehendak memberikan kita panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa beraktivitas menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah subuh, sholat subuh berjamaah. Dan semoga diawali dengan kita melaksanakan sholat subuh dengan semangat ini, semua aktivitas yang akan kita lakukan semua berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan ada dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selamanya mengiringi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta sampai kepada kita semua yang senantiasa akan tunduk mengikuti rangkaian ajaran Nabi sampai akhir nanti. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan kehadiran kita di sini ada salah satu tujuan yang ingin kita dapatkan. Selain kita melaksanakan dari rangkaian yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada-Mu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita saat ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, membuktikan bahwa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sungguh mulia ketika kita hadir di sini, kita pun mempunyai satu maksud dan tujuan, ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perjalanan hidup kita di dunia sampai hidup kita nanti di akhirat. Karena keselamatan sungguh merupakan salah satu tujuan utama yang ingin kita dapatkan. Banyak jalan untuk menempuh keselamatan. Tentunya yang baik adalah jalan di mana Allah yang telah tetapkan untuk kita menuju keselamatan yang kita dapatkan. Rasulullah SAW pernah satu saat ditanya oleh sahabat Uqbah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najah amsik alaika lisanak wal yasika baituk wabki ala khati'atik. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Uqbah berkenaan dengan bagaimana dan apa kunci untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat, Rasulullah menjawab, yang pertama, amsik alaika lisanak. Kata Rasul, ya kalau kamu ingin selamat dunia, ingin diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, bahkan nanti di akhirat, maka yang pertama kamu harus pandai menjaga lisan. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan motivasi
untuk mendapatkan keselamatan di dunia, lantas Rasul yang pertama menyarankan untuk meraih dunia yang sebanyak-banyaknya, rumah yang mewah, harta yang banyak, tidaklah seperti itu. Tapi yang diamanatkan oleh Rasul yang pertama adalah amsik alaika lisan. Harus pandai menjaga lisan. Lisan adalah salah satu panca indera sebagai alat untuk mengucap. Karena tidak semua yang diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkata. Sungguh kita adalah orang yang paling mulia, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa mengatakan, yang bisa berkata-kata. Tapi kemuliaan kita sebagai orang yang bisa bicara tidaklah lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berkata. Kalau kita banyak bicara yang tidak bermanfaat, maka perkataan yang baik sungguh akan mengantarkan kemuliaan kita di hadapan manusia dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan berkata yang tidak baik itu bisa menghinakan kita di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkah kita perhatikan dan sering kita saksikan banyak orang yang celaka akibat dari perkataan yang tidak baik. Banyak orang yang diasingkan, banyak orang yang menderita akibat tidak bisa menjaga perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, salamatul insan ihibbil lisan. Selamatnya manusia adalah karena bisa menjaga lisannya. Semoga kita semua yang hadir di sini diberikan kemampuan untuk bisa berkata yang banyak bermanfaat dan menjauhi perkataan-perkataan yang dapat membinasakan diri kita sendiri, menghinakan diri kita sendiri di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataan yang tidak baik, meskipun sholat kita bagus, sedekah kita bagus, maka itu akan luntur pahalanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika kita banyak memberikan pertolongan kepada orang lain, ketika kita banyak bersedekah terhadap orang lain, tapi diikuti dengan perkataan-perkataan yang bisa menyakitkan orang yang kita beri, maka pahalanya habis tiada tersisa. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang Rasul amanatkan untuk meraih keselamatan dunia sampai akhirat nanti, kata Rasul, wal yasaka baitu, maka lapangkanlah dari banyaknya kebaikan di rumah-rumah kalian semua, kata Rasul. Sungguh rumah kita akan adem, akan tentram, akan nikmat untuk dihuni ketika para penghuni rumah adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang lebih bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami bagi istri adalah merupakan salah satu pelindung untuk membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tidak jamin ketika suaminya tidak soleh bisa membawa istrinya masuk surga, bisa membawa anak-anaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin keluarga kita soleh, istri kita soleh, anak-anak kita soleh, hal yang pertama yang harus kita kuatkan, kita sebagai pemimpin harus soleh duluan. Ketika rumah kita
banyak memberikan manfaat khusus untuk keluarga kita, maka rumah kita pun harus mencerminkan sosok suri tauladan untuk ditiru bagi tetangga-tetangga kita. Karena sebagai muslim kita harus mempunyai kualitas baik yang harus ditiru, yang harus bisa dicontoh oleh para tetangga-tetangga kita. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, kata Rasul, tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kehadiran kalian itu justru menambah permasalahan bagi tetangga-tetangga kalian. Kehadiran kalian bukan bisa menenteramkan tetangga-tetangga kalian, tapi justru menambah permasalahan bagi orang yang terdekat dengan kalian. Oleh karenanya, mari kita jadikan rumah kita sebagai hunian surga, baiti jannati, surga untuk kita tempati khusus untuk keluarga kita, dan bisa mencerminkan untuk ditiru bagi orang-orang yang terdekat dengan kita, tentunya tetangga-tetangga kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan kunci keselamatan untuk meraih dunia, keselamatan dunia dan akhirat adalah waqi ala khati'atik. Maka kata Rasulullah SAW, kita haruslah bisa menangisi apapun dari kesalahan yang telah kita perbuat, baik itu kesalahan terhadap insan ataupun dosa kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan alamatus saqwa al-arba'atun, ciri daripada kecelakaan adalah ada 4 perkara. Yang pertama, nisya'ul dzunubil madi wa hiya indallah al-mahfudah. Nisya'ul dzunubil madi wa hiya indallah al-mahfudah. Kata Rasulullah SAW, sungguh celaka itu yang pertama akan didapatkan atau akan diraih oleh orang-orang yang melupakan dosa di masa yang telah lewat. Mereka bangga dengan dosa, mereka tidaklah khawatir dengan dosa yang pernah dia kerjakan, lantas lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Rasul, sedikit dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat, maka itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memohon ampun atas kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa itu selamanya akan disimpan di sisi Allah. Tapi semakin banyak kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak kita mengingat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu kita memohon ampun dalam sujud kita mengucurkan air mata, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku akan abaikan permohonan kamu semua. Ketika kamu memohon ampun, maka aku akan ampuni. Cucuran yang kita keluarkan menetes di sejadah itu, cucuran yang bisa memadamkan api neraka. Sungguh luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung lidah masih bisa beralam, hati masih bisa berpikir jernih. Marilah kita sama-sama pergunakan di waktu ini dan waktu-waktu selanjutnya untuk sama-sama bermuhasabah diri, memohon ampunan, menuntut atas kesalahan-kesalahan kita kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasul, semakin banyak kita bermuhasabah diri di dunia ini, maka akan semakin mudah kita nanti
nanti diberikan kenikmatan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 3 kunci yang saya sampaikan untuk bisa meraih keselamatan dunia senantiasa menjadi motivasi khusus untuk diri pribadi bagi jamaah sekalian. Yang pertama, mari kita sama-sama jaga lisan kita untuk tidak berkalam yang tidak baik. Yang kedua, jadikan rumah kita sebagai baiki jannati untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka semakin banyak kita mengingat atas dosa serta mengucurkan air mata, sungguh itu akan lebih banyak mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang banyak berbuat tobat dan banyak mensucikan dirinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.